Kamu tidak suka. Rasanya seperti mengunyah lilin. Tapi menurutku ini enak banget. Yang Mulia, hidangan ini. Hamba teringat. Sebuah masakan dari orang Song. Namanya kutu untuk teman minum. Itu baru benar-benar unik rasanya. Kutu untuk teman minum. Apalagi ini. Orang Song ini mengejar gaya hidup para cendekiawan. Suka minum tapi malas mandi. Seluruh tubuhnya penuh kutu. Ketika minum, tidak ada camilan. Mereka langsung mengambil kutu dari kepala untuk dijadikan teman minum. Kamu mau apa? Permaisuri, jangan lakukan ini. Apa yang terjadi? Yang Mulia Cuyu hanya ingin menarik untuk semua orang. Lihat apa yang mereka lakukan. Oh begitu. Jangan lupa janjimu padaku. Cuyu, jangan kurang ajar. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah pejabat penting. Pejabat tinggi. Menteri Wang, Kamu mau apa? aku mengundangmu minum dengan kutu. Tidak ada hukum lagi. Kamu, Yang Mulia, harus membela hamba. Yang Mulia. Tolong bela hamba. Yang Mulia, hamba ada urusan penting. Permaisuri, Wang yang memang agak sombong. Tapi dia juga Menteri Keuangan. Orang yang berguna untuk Yang Mulia. Kamu melakukan ini sangat menyinggungnya. Dan membuat Yang Mulia terlihat tidak adil. Besok Yang Mulia harus menyiapkan hadiah. Dan datang sendiri untuk meminta maaf. Kamu sebagai permaisurinya tidak bisa meringankan beban dia. Ini benar-benar. Berhenti. King Yue ikut aku jalan-jalan. Baik. Putri ini benar-benar tidak boleh. Sebelum berangkat pangeran memerintahkan saya, segera mengantar kalian kembali ke istana. Kalau begitu segera antar Nyonya MA kembali, ayo. Tuanku, pulang dulu ke istana di istana kita. Laporkan dengan jujur. Tuan mau beli bunga. Bunga ini tidak cantik, bunga ini lebih indah. Ayo biar aku pegang. Takut apa? Aku adalah tamu penting dari dinasti Song yang datang dari jauh. Ada banyak emas dan permata. Ayo lihat. Takut aku tidak bayar. Lepaskan. Cekat APA. Lepaskan aku. Barony Baroninya, kau bertindak di sini. Terlalu keterlaluan.
Wei telah berusaha keras mendatangkan putri dari Song. Kami sebagai utusan tentu saja tamu penting. Kalau kau menghina aku, berarti sengaja memicu perselisihan Song Wei, kau terlalu keterlaluan. Utusan apalagi menindas orang, utusan apalagi. Bisa menindas orang di jalanan, utusan memang hebat. Kalian bisa apa? Ayo aku lawan kau. Kau siapa? Orang yang akan menghajar kau. Baik. Kau orang Song. Tidak takut memicu perselisihan Song Wei, coba kau sentuh aku. Ayo. Sakit. Jangan bergerak. Lihat tulisan apa. Katakan, Apa Tulisan bodoh. Bahkan huruf Han tidak kenal. Masih bilang diri orang Song. Aku juga bilang sejak dulu berbuat jahat selalu takut. Jarang ada yang mengaku asal-usul. Dari mana kau preman yang sok kuasa ternyata penipu? Kenapa kau berpura-pura jadi orang Song? Aku adalah utusan resmi Song. Kebetulan aku adalah putri Song. King Wei bawa dia ke istana. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Masih ingat untuk kembali ya? Marah lagi. Begitu piciknya hatimu. Kau masih belum mengakui kesalahan. putri jangan bikin pangeran marah. Cepat minta maaf padanya. Tidak perlu. Aku tadi di jalan. Ketemu orang yang pura-pura jadi utusan Song. Langsung ku capture. Pura-pura. Kalau tidak percaya lihat sendiri. Gimana, sudah lihat kan? Aku. Pangeran. Orang ini memang memakai pakaian Song. Pedangnya juga dari Song. Di pasar paling ramai di Wei. Bukan cuma barang Song, bahkan harta karun dari barat juga ada. Lalu kenapa dia pura-pura jadi orang Song? Rongzi, kalau aku mau melakukan sesuatu, tentu aku akan menutup wajah, tidak ingin orang tahu. Aku ini putri mahkota. Coba panggil namaku sekali lagi. Bukan itu intinya. Intinya ada orang yang memakai nama Song untuk membuat onar. Tidak usah kau urus, aku yang akan menyelidiki. Rongzi, bisakah kau jangan menjauhkan orang sejauh ini? Coba pikir, aku ini putri Song. Kalau membiarkan orang jahat berbuat onar, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Lan Ruo. Bawa putri kembali, kalau aku dengar dia bicara lagi. Hancurkan giginya. Kenapa kau marah sekali? Lihat wajahmu yang panjang seperti keledai. Sungguh menakutkan. Ayo pergi. Ya. Cepat angkat orang itu keluar. Shen Yu. Mencatat situasi pasar. Semuanya. Baginda, Anda curiga. Tidak tahu mengapa. Aku punya firasat buruk. King Yu, mengapa orang-orangmu menyamar sebagai orang Song? Aku tidak tahu. Aku merasa ada yang sengaja membuat keributan, tapi tidak menyangka aku yang menemukannya. Mungkin hanya kebetulan. Tapi di dunia ini tidak ada banyak kebetulan. Banyak kebetulan sengaja dibuat. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak seharusnya melawan Baginda. Sudahlah, tidak mau memikirkannya lagi. Aku mengantuk, pulang tidur. Aku juga mengantuk.
Tolong utusan Song membunuh. Membunuh. Tangkap dia. Kalian lepaskan aku. Cepat pergi. Aku tanya apakah kamu melihat Lan Ruo? Aku bukan hantu, mengapa kamu menghindariku? Permaisuri marah, hamba patut mati. Sudahlah, kamu pergi. Ayo kita pergi. Apa yang terjadi? Mengapa semua menghindariku? Aku sangat menakutkan. Apa kabar dengan penyelidikan yang kuminta? Baginda sudah menanyai banyak orang. Tidak ada petunjuk, tapi baru-baru ini ada orang Song mabuk membunuh. Setelah dihentikan membunuh 2 orang lagi. Menimbulkan kemarahan rakyat. Setelah kejadian ini, perselisihan antara kedua pihak semakin dalam. Jika ada orang Song berjalan di jalan, hampir semua orang berteriak memukul, sulit melangkah. Jadi, mereka membawa suasana luar ke dalam istana. Baginda maafkan orang-orang itu tidak mengerti. Marah pada permaisuri hanya saja. Apa? Hanya saja pembunuhnya bukan orang Song biasa, tapi utusan yang mengantar pernikahan. Utusan pernikahan. Karena itulah, Hei Tai Pena Dendam dan Keredak Puasan. Di balik layar desas-desus terus beredar. Mereka bilang, niatnya tidak baik. Putri Liu Song adalah mata-mata. Siapa yang menyebarkan desas-desus? Jangan marah Yang Mulia. Masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati. Sekarang karena masalah Jenderal Huo, Anda dihadapkan pada tuduhan di istana. Jangan sampai menimbulkan perselisihan. Jangan bermimpi, aku hanya ingin tenang. Tapi mereka tidak akan berhenti. Yang Mulia, orang Liu Song mengabaikan hukum Wei terus membuat masalah. Menyebabkan kemarahan rakyat, emosi meluap-luap. Jika pemerintah tidak bertindak, dikhawatirkan akan menimbulkan bencana yang lebih besar. Aku juga mendengar tentang hal ini. Menurutmu bagaimana seharusnya ini ditangani? Hamba tidak berani bicara. Aku menyuruhmu bicara. Kenapa sekarang tidak berani lagi? Liu Song dan Wei adalah keluarga melalui pernikahan. Putri Liu Song adalah istri Pangeran Pemangku Raja. Aku hanya khawatir Pangeran Pemangku Raja akan sedih. Karena itu tidak berani bicara. Apa maksud Pangeran Kang? Apakah kau pikir aku akan memihak Liu Song? Tidak, Pangeran Pemangku Raja, Anda salah paham. Aku hanya khawatir Anda akan terjepit di tengah. Pangeran Kang, Pangeran Pemangku Raja pasti akan selalu mengutamakan kepentingan negara. Dan tidak akan memihak Liu Song. Pangeran Pemangku Raja pasti akan bertindak adil. Tentu saja. Lalu bagaimana dengan kasus pembunuhan Hishan Yang Mulia? Yang Mulia, ini hanya kasus pembunuhan kecil di masyarakat. Wei dan Liu Song baru saja menghentikan perang. Mengapa harus memperdebatkan hal kecil seperti ini? Sampai terus-menerus bertengkar. Perdana Menteri Ma. Sekarang ini banyak orang yang marah. Berkumpul di luar kantor Hakim Agung. Siang malam tidak mau bubar. Menuntut Liu Song bertanggung jawab. Bahkan 3 kali mencoba masuk ke pengadilan. Ini hal kecil bagi Anda. Dalam hukum besar Wei kami, tidak pernah terjadi kasus pembunuhan kejam seperti ini. Kecuali si pembunuh adalah bangsawan Liu Song. Bagaimana bisa hakim tidak bisa memutuskan dan memicu kemarahan rakyat sebesar ini? Hakim bukan tidak bisa memutuskan, tapi benar-benar sulit untuk memutuskan. Yang Mulia, menurut kabar, pada hari itu rakyat sangat marah dan mengepung si pembunuh. Sekarang si pembunuh itu lemah seperti 3 anak kecil. Selain hanya bisa ngiler, bahkan tidak bisa membela diri. Bagaimana bisa menyelesaikan kasus ini? Saksi dan bukti sudah ada. Bagaimana bisa membantah?
Takutnya rakyat akan masuk ke pengadilan. Pada saat itu kita tidak bisa menangkapnya. Maka sudah terlambat. Yang Mulia Hishan itu adalah utusan penting Liu Song yang mengantar pengantin. Untuk hal kecil seperti ini, mungkin Liu Song pasti akan marah. Lalu bagaimana? Pangeran yang melanggar hukum sama dengan rakyat biasa. Apakah seorang utusan Liu Song bisa membunuh rakyat tak bersalah? Di mana Anda menempatkan hukum besar Wei? Di mana Anda menempatkan kehormatan Wei? Apakah Anda ingin kita menjadi rakyat di bawah kekuasaan kaisar, tidak bisa dilindungi? Hanya bisa menjadi mangsa. Sudah kalian tidak perlu bicara lagi. Masalah ini sudah besar. Meski hanya untuk meredakan kemarahan rakyat, orang Liu Song ini harus dibunuh. Vali Raja. Hamba ada. Eksekusi Hishan 10 hari lagi. Anda sendiri yang akan mengawasi eksekusi. Untuk menunjukkan keadilan hukum besar Wei. Hamba patuh. Anda bilang Hishan membunuh. Tidak mungkin. Benar-benar terjadi. Banyak orang melihatnya mabuk dan membunuh. Ditangkap oleh warga dan dibawa ke pengadilan. Sekarang ini kasus yang paling heboh di Pingcheng. Karena pengadilan belum memutuskan. Jadi menimbulkan banyak kemarahan warga, mungkin begitu. Jadi orang-orang istana marah padaku. Menganggap utusan pernikahan pembunuh aku juga bukan orang baik, benar kan? Putri, jangan kau bicara begitu. Hamba tahu kau terkena imbasnya. Aku akan pergi ke pengadilan King Wei. Ayo pergi. Putri. Cepat semua datang, lihat, cepat bergerak. Orang-orang Liu Song yang cak cahu malu ini. Mereka berdagang di Wei, dan untung sekarang begini. Membunuh saudara kita, cepat, jahat, benci, cepat. Keluar. Keluar dari Pingcheng, keluar. Terlalu keterlaluan, berhenti. Pergi keluar. Keluar dari Pingcheng. Keluar dari Pingcheng. Keluar, minggir dariku. Pergi. Cepat keluar. Keluar dari Pingcheng. Aku kenal dia. Dia putri Liu Song. Dia yang bawa orang Liu Song ke Pingcheng. Dia dalang pembunuhannya. Keluar semua, keluar. Keluar. Semua keluar. Minggir dariku. Mereka berani melukai orang, keluar dari Pingcheng. Keluar. Cheng Ju keluar dari Pingcheng. Keluar. Shen Yu lindungi putri. Keluar, minggir. Mundur. Putri, hamba datang menyelamatkan. Putri, maafkan, hamba pergi. Jangan berdesakan, mundur. Rusuh begini belum pulang. Aku akan pergi ke pengadilan Hishan orang Song. Tapi pasti dia tidak sembarangan membunuh. Ada ketidakadilan dalam hal ini, aku akan menjelaskan untuknya. Putri Hishan sudah dipukuli sampai tak waras. Tidak ada penjelasannya. Meski begitu, aku harus mencari tahu kebenarannya. Ayo naik. Pulang dulu, ganti baju, aku akan ikutmu ke istana. Ayo naik. Hishan. Yang Mulia Hishan sudah meninggal. Tidak mungkin. Tinggal 5 hari lagi, akan dihukum mati. Sekarang dia sudah meninggal. Bagaimana kalian menjaganya? Mohon maaf pangeran, tadi dia baik-baik saja.
Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Mohon maaf Yang Mulia. Ini adalah Hishan. Ya, dia ada bekas luka di dahinya. Di sana. Jadi, tidak ada kemungkinan penipuan. Apa maksudnya? Orang Liu Song yang mabuk waktu itu. Kamu adalah penipu jadi aku ingin tahu. Apakah Hishan kali ini benar-benar utusan Liu Song? Ternyata kamu datang bukan untuk membantuku, tetapi untuk membuktikan kesalahan Song ya. Rongzi. Bagaimana dia meninggal? Kamu tidak bertanya sama sekali. Dia bunuh diri karena merasa bersalah. Orangnya sudah dipukuli sampai tidak waras, bagaimana bisa merasa bersalah? Kalau sudah tahu ada yang membunuh untuk menutupi mulut, tapi tidak menyelidiki sampai tuntas. Kenapa? Permaisuri pengadilan tidak biasa. Situasi Yang Mulia sulit, tidak bisa berbuat banyak. Apalagi pembunuhnya sudah meninggal. Kalau masih terus menyelidiki, khawatirnya akan melibatkan lebih banyak orang. Jadi kasus ini harus ditutup. Meskipun Hishan benar-benar pembunuh. Tapi bagaimana dengan pedagang Song yang tidak bersalah itu? Mereka sudah menikah dan punya anak di sini berbisnis dengan tenang. Mereka menganggap Wei sebagai rumah kedua. Tapi kalian tidak hanya mengusir mereka, tapi juga menyita harta dan toko mereka atas dasar apa? Permaisuri kalau bukan karena permohonan Yang Mulia. Yang mereka kehilangan bukan hanya harta dan rumah. Tapi nyawa mereka juga akan hilang di Wei. Kaisar marah memerintahkan semua orang Liu Song. Semua harus meninggalkan wilayah Wei jika ada yang melawan. Ringan dihukum, berat-berat dihukum mati. Jadi kalian mau berperang? Kalau begitu usir saja aku, sekaligus keluar dari sini. Kamu pikir mereka tidak berani? Aku beritahu kamu yang pertama mati adalah Hishan. Yang kedua mati adalah pedagang Liu Song, yang ketiga adalah kamu. Kalau begitu, masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Jika aku punya cara untuk membuktikan Hishan tidak bersalah. Hishan sudah mati. Apa yang bisa dibuktikan? Aku ingin bertemu Kaisar, berbicara di pengadilan. Rongzi. Jangan diam saja, ikut aku. Cepat istri Pangeran Regent. Kaisar sedang di istana Anle. Jika kamu benar-benar ada urusan dengannya, silakan tunggu sebentar di sini. Tapi aku punya urusan mendesak untuk bertemu Kaisar sekarang juga. Istana Anle adalah tempat para menteri. Tempat urusan besar negara. Kamu sebaiknya tidak pergi ke sana. Tunggu sampai Kaisar selesai. Hamba pasti akan melapor. Tapi, Jika sedang ada urusan negara. Sebagai Pangeran Regen, aku seharusnya wajib hadir. Tentu saja kamu bisa. Silakan. Liu Chuyu, aku akan masuk dulu. Tanpa perintahku, kamu tidak boleh pergi setengah langkah pun. aku. Baiklah kalau begitu. Tolong sampaikan kepada Kaisar. Masalah ini berkaitan dengan perdamaian antara Song dan Wei. Dia harus bertemu aku. Silakan. Yang Mulia silakan minum teh. Istri Pangeran Regent itu datang. Yang Mulia Putri Liu Song itu. Waktu pesta kemarin, membuat Menteri Wang ketakutan si Tengah mati. Kamu harus menjauh darinya. Si menakutkan itu? Liu Song dan Wei menikah. Itu karena kalah perang dan dikirim sebagai permintaan maaf. Tapi menurut saya sih itu pasti mata-mata dari Liu Song yang dikirim ke sini. Mata-mata. Iya, kamu nggak tahu ya? Kasus pembunuhan yang dilakukan utusan Liu Song itu lagi ramai banget dibicarakan. Utusan itu membunuh dan membakar. Tuannya juga bukan orang baik menurut saya. Kamu bilang apa tentang aku tadi? Putri mahkota. Aku dengar dan lihat dari jauh. Kamu ngomong sembarangan tentang aku. Mata-mata dari Song. Tuanku, tolong aku, tuanku. Kamu hentikan. Lepaskan. Sebagai terima kasih atas promosi namaku. Hari ini aku kasih kamu penemuan baru. Tuanku, Kamu berani Putri Liu Song. tuanku, tuanku. Jangan, tolong aku. Tuanku, tolong aku. Jangan potong rambutku.
Jangan. Tuanku, tuanku, tuanku. Cepat tolong tuanku kita. Apa yang terjadi? Lepaskan, gak usah pura-pura baik. Iya tuanku, tuanku. Jangan sentuh tuanku kami. Aku. Tuanku, tuanku. Kaisar datang. Yang mulia tolong tuanku kami. Tuanku, tuanku. Tuanku cepat bangun. Tuanku, Adik Kaisar. Bangun-bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? yang mulia sudah memanggil tabib. Tabib. Yang mulia, gejala tuanku agak aneh. Seperti ada tanda-tanda keracunan ringan. Saya sudah memberinya. Obat penenang gak akan apa-apa. Keracunan. Lebih mirip alergi. Saya pernah ingatkan tuanku punya penyakit asma. Sensitif, harus sangat berhati-hati. Bagaimana kalian menjaganya? Kakak Kaisar tidak menyalahkan orang lain. Semua ini karena dia. Apa hubungannya dengan saya? Yang mulia, Pangeran ke-8 selalu lemah kesehatannya. Mencium aroma rempah yang kuat bisa menyebabkan alergi parah. Karena itu di dalam istana tidak menggunakan wangian. Orang-orang di sekitarnya juga tidak memakai wangian. Baru saja melewati istri Pangeran Regen. Hamba mencium aroma aneh. Meskipun curiga, tidak berani berpikir yang lain. Tahu dia baru saja pergi tidak lama. Pangeran langsung gatal-gatal dan sulit bernapas. Aroma aneh apa? Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Lalu dari mana aroma aneh di tubuhmu? Saya. Dokter, tolong periksa. Ini serbuk sari poinsettia apa? Poinsettia benar. Daun dan bunga poinsettia memang beracun. Untuk orang biasa hanya menciumnya, tidak akan menimbulkan masalah besar. Tapi Pangeran ke-8 memiliki asma dan sensitif. Benda ini sama, sekali tidak boleh disentuh saat kesalahan kesel. Bisa berakibat fatal. Istri Pangeran. Di dalam kantong wangi para wanita biasanya berisi mint, mugwort, dan anggrek. Sama sekali tidak mungkin poinsettia. Karena semua orang tahu poinsettia adalah racun. Kamu membawanya. Apa tujuannya? Apakah benar ini perbuatan istri Pangeran Regent? Gadis kecil yang baik. Hatinya bisa begitu kejam. Pangeran ke-8 tidak memiliki permusuhan dengannya. Apa urusannya dengan dia? Bahkan jika bukan untuk Pangeran ke-8. Membawa kantong wangi beracun seperti ini. Pasti memiliki niat jahat. Orang Liu Song memang licik. Banyak tipu muslihat putri Liu Song ini. Bahkan lebih parah, tidak heran memiliki utusan yang bisa membunuh dengan mudah. Bahkan jika ini perbuatan istri Pangeran Regent. Menyakiti pangeran kecil. Itu adalah hukuman mati. Sudah saya katakan kantong wangi ini bukan milik saya. Ditemukan di tubuhmu. Bukan orang lain, Pangeran Regent. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Aku tidak menyuruhmu untuk diam di tempat. Kemampuan mereka untuk memfitnah. Meskipun aku diam di tempat, pasti ada cerita buruk yang turun dari langit. Putri Liu Song, jangan banyak bicara. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Mengapa aku harus memakai kantong wewangian beracun untuk melukai seorang anak? Hamba menemani Pangeran ke-8 berbincang. Tidak sengaja membahas kasus pembunuhan oleh utusan Liu Song. Ini hanya kesalahan kecil membuat istri Pangeran Regent sangat marah. Dia bahkan mencukur rambut hamba. Yang mulia membela hamba. Hanya mengatakan beberapa kata tidak disangka. Dia tega melakukan ini untuk balas dendam. Menurutmu, aku menghukummu secara spontan. Aku tidak tahu kondisi fisik Pangeran ke-8. Bagaimana mungkin aku menyiapkan kantong wewangian sebelumnya? Mungkin kantong wangian beracun itu bukan untuk Pangeran ke-8, hanya kebetulan.
Ditemukan oleh Yang Mulia. Kantong uang yang kecil berisi racun mematikan. Jika dimasukkan ke dalam teh atau kue, yang keracunan pasti akan meninggal, siapa tahu. Kau membawanya ke istana untuk merugikan siapa? Nyonya, karena kau datang ke sini. Mengapa kau membawa bunga kastuba? Ini tidak sopan terhadap kaisar. Apakah istri Pangeran Regent ingin membunuh kaisar? Dari mana dia berani? Pasti kaisar yang memerintahkan mereka pergi. Putri Liu Song tidak bisa mencegahnya. Lalu memikirkan ide jahat ini. Pangeran ke-8 ini sial. Ini adalah bencana. Kecuali jika Pangeran ke-8 memiliki kondisi khusus. Lebih sensitif terhadap aroma. Benar-benar membuat Putri Liu Song melukai kaisar. Maka kerajaan besar Wei akan dalam bahaya. Kalian semua delusi. Ini semua omong kosong, ini penyakit. Harus diobati. Bukan niat jahat. Kenapa membawa racun ke istana? Adik ke-8 tidak sengaja melihat. Justru berjasa menyelamatkan Yang Mulia. Permaisuri Pangeran Bupati punya niat jahat, sering menyakiti orang. Perbuatannya sangat dibenci. Kamu selalu baik hati kepada Liu Song. Tidak menghabisi sampai tuntas. Sekarang saatnya mengambil keputusan. Cukup. Permaisuri, kamu bilang kamu tidak bersalah. Tolong berikan penjelasan yang masuk akal. Bangun. Aku tanya, kamu mencium aroma bunga kembang sepatu, baru pingsan karena alergi kan? Iya. Lalu kamu tahu tidak, di dinasti Song tidak ada bunga kembang sepatu. Sejak kecil sampai besar, aku tidak pernah melihat bunga kembang sepatu. Bagaimana aku tahu? Serbuk sarinya beracun, apalagi membawanya dalam kantong wangi ke istana di sekitarku. Selain si King Wei, si pelayan kecil ini, semua orang asli Wei. Apakah rakyat Wei akan memberitahuku cara menggunakan bunga kembang sepatu untuk menyakiti orang? Meskipun wanita Song terkenal dengan keahlian tangannya, tapi aku benar-benar hanya bisa makan dan minum. Tidak mengerti sulaman sebelum kalian menjebakku. Kenapa tidak mencari tahu dulu? Aku dikenal sebagai putri bodoh, terkenal di seluruh dunia. Kamu memang jujur. Kantong wangi itu mungkin dibuat orang lain. Benda jahat ini aku minta siapa membuatnya? Apakah aku harus bilang ke pelayan istana aku ingin menyakiti Yang Mulia? Buatkan aku kantong wangi, meskipun minta orang lain membuatnya. Bahan dan benang kantong wangi itu pasti ada jejaknya. Kamu periksa dengan teliti, pasti tahu. Ini semua alasanmu. Kamu tidak punya bukti nyata, maka tidak bisa membuktikan dirimu tidak bersalah. Baik. Dari perkataan kalian, aroma bunga kembang sepatu ini cium saja langsung keracunan dan pingsan. Apalagi kalau memetiknya langsung, kalau digiling jadi bubuk. Bau di badan pasti lebih kuat ya. Yang lebih penting, aku sudah bilang, tas wangi itu diberikan orang lain padaku. Jadi sebelum itu, seharusnya tas itu ada di orang itu. Panggil pelatih anjing. Bukan aku, bukan aku. Tentu saja kamu. Sebelum ini tas wangi itu ada di badanmu. Jadi baumu pasti lebih kuat dari aku. Ini tidak mungkin. Pelayan ini melayani adik ke-8 dengan dekat. Jadi adik ke-8 ini tidak selemah yang orang pikirkan. Dia sudah belajar berhitung sejak kecil. Dia hanya sensitif terhadap bau, tapi tidak sampai mematikan. Pelayan ini membawa bunga kastuba. Yang pertama kali mati keracunan pasti dia. Adik ke-8. Sampai sekarang kamu masih tidak mau mengaku salah. Kakak. Adik salah. Adik tidak seharusnya karena emosi sesaat. Tidak seharusnya karena istri kakak menyakiti Siang Ming. Lalu menyalahkannya. Adik kamu ini. Aku yang menaruh bunga kastuba ke dalam tas wangi itu. Aku juga tidak berniat jahat. Hanya melihat istri pangeran sangat arogan. Lalu ingin memberinya pelajaran. Tidak menyangka kejadiannya jadi seperti ini.
Urutan dendam ini sepertinya tidak benar ya. Adik ke-8, aku hanya iseng ingin memberi pelajaran pada Xiaming. Lalu dia dengan mudahnya menaruh tas wangi itu di badanku. Jangan-jangan kalian berdua sudah siap dari awal. Tidak suka lalu menjebak. Lebih baik dikatakan kamu sengaja membawa tas wangi itu menungguku di taman. Kalau otak tidak enak, janganlah menyusahkan orang. Kalau ini tersebar, itu akan merusak reputasi keluarga kerajaan Wei. Baginda. Meskipun istana besar, tapi tempat menanam bunga kastuba. Jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Pangeran ke-8 masih muda, tapi ambisinya tidak kecil. Dia marah karena istri bupati menganiaya Dayang. Perkataan ini tidak bisa dianggap serius. Tentu saja tidak. Kalian sengaja mempermalukan saya. Tahu saya akan marah mengambil kesempatan. Sengaja memasukkan kantong wangi ke dalam baju saya. Katakan sebenarnya apa yang terjadi. Katakan. Kakak Kaisar. Adikmu tahu salah. Ampunilah adikmu. Adik ke-8. Kamu bodoh. Kamu tidak punya dendam dengan istri bupati. Bagaimana bisa merencanakan menjebaknya? Saya pikir kamu melakukannya untuk membalas rakyat Wei yang mati sia-sia. Ya benar begitu kakak Kaisar. Adikmu karena tidak tahan melihat orang Liu Song. Membunuh rakyat Wei tanpa alasan. Ingin memberi pelajaran. Ingin memberi pelajaran pada istri bupati. Kamu berbohong. Hishan tidak bisa minum alkohol, apalagi membunuh karena mabuk. Istri bupati. Yang Mulia Hishan menderita psoriasis. Sudah berhenti minum alkohol. Semua orang di Song tahu ini. Jika dia minum alkohol dalam 3 bulan, pasti seluruh tubuhnya akan membusuk. Tapi sekarang, dia sudah hampir 10 hari. Tidak ada tanda penyakitnya akan kambuh. Ini membuktikan dia tidak minum setetes alkohol pun dalam 3 bulan. Lalu bagaimana bisa dikatakan dia membunuh karena mabuk? Istri bupati ini masalah serius. Kamu harus menjelaskan pada Yang Mulia, apakah perkataanmu benar? Yang Mulia, hamba sudah memeriksa tubuhnya. Dia memang sakit hanya saja terkontrol dengan baik. Hingga sebelum kematiannya tidak ada tanda akan kambuh. TAPI malam ITU Richard Wei. Mengira dia mengamuk karena mabuk. Seseorang yang tidak pernah minum alkohol bagaimana mungkin membunuh karena mabuk? Sungguh tidak masuk akal. Yang Mulia saya yakin. Malam itu Hishan pasti dikendalikan oleh seseorang. Tidak bisa mengendalikan diri. Belakangan ini Ping Cheng sangat tidak tenang. Pertama Hishan mabuk dan membunuh. Kemudian permaisuri janda difitnah. Pasti ada yang merencanakan ini. Saya percaya Pangeran ke-8 hanya terpancing emosi, terpengaruh oleh hasutan orang lain sehingga melakukan kesalahan besar. Dalang dibalik Hishan yang mabuk dan membunuh. Ingin melihat Yang Mulia dan Pangeran ke-8 marah dan kehilangan akal sehat. Tujuan satu-satunya mereka adalah memecah belah hubungan baik antara Wei dan Liu Song untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jadi, saya mohon Yang Mulia mencabut keputusan. Jangan terjebak dalam tipu muslihat orang lain. Yang Mulia, saya pikir apa yang dikatakan janda permaisuri sangat benar. Dari situasi sekarang pasti ada orang yang mengatur dan memprovokasi. Berasaha memeka bela hubungkan Wei dan Song. Saya mohon Yang Mulia mencabut keputusan. Karena ini permintaan keluarga, maka saya setuju. Ini sudah selesai. Janda permaisuri apalagi yang kamu inginkan? Yang Mulia bagaimana dengan mereka berdua? Tidak dihukum cuyu. Kamu harus tahu batas. Yang harus tahu batas adalah mereka. Yang Mulia, jika orang yang bersalah tidak dihukum, mereka akan melakukan kesalahan kedua. Saya mendesak untuk menghukum mereka. Saya menyelamatkan hidup mereka. Baik. Pelayan istana akan dihukum sesuai aturan istana. Sedangkan adikku yang ke-8. Yang Mulia, kebijaksanaanmu seharusnya tidak tahu prinsip bahwa pangeran dan rakyat jelata sama di hadapan hukum. Yang Mulia, adikku masih kecil. Kita bisa mengajarnya perlahan. Di antara teman dan tetangga yang dekat mudah bermusuhan. Saudara seperti ayah dan anak, yang terlalu sayang sering membuat kesalahan. Pangeran ke-8 melakukan kesalahan besar, harus diberi pelajaran. Kakak Kaisar. Kakak adik tidak akan berani lagi. Tolong maafkan saya. Pangeran ke-8 menjebak istri pangeran pemangku raja. Cabut gelar pangeran, segera keluar dari istana. Tinggal di kuil. Biarkan para guru dengan baik mengajari. Jika masih tidak mengerti, tidak perlu kembali ke istana.
Kakak jangan usir saya dari istana. Kakak saya tidak akan pergi. Deitenglah. Kakak saya tidak akan pergi. Kakak, Saya tidak akan pergi kakak. Yang mulia tolong maafkan saya yang mulia. Semuanya bubar. Anda begitu tegas. Benar-benar demi kepentingan Pangeran ke-8. Membuat orang yang menyinggung saya lolos dengan mudah. Saya tidak akan bisa tidur malam ini. Rongzi, Anda terlihat cantik saat tersenyum. Anda pikir Kaisar benar-benar akan percaya pada perkataan Anda. Bukankah begitu? Kaisar menjadi kaisar sejak muda, bukan hanya karena anugerah. Meskipun Anda punya alasan. Hishan sudah mati tanpa bukti tidak mungkin membalikan kasus. Lalu mengapa dia menarik kembali perintah pengusiran? Jika Hishan benar-benar diatur, tujuan sebenarnya tidak hanya Liu Song. Pangeran ke-8 masih muda, telah melakukan kesalahan besar. Tidak ada yang mengatur. Siapa yang akan percaya? Perebutan kekuasaan di istana belakang dan depan tidak berhenti. Kaisar melihat semuanya. Hanya saja dia menahan diri. Dia adalah Kaisar Wei, mengapa harus menahan diri? Hati seorang kaisar, bisakah Anda dengan mudah menebaknya? Bagaimanapun mereka ingin menggunakan kenakalan anak-anak untuk lolos dengan mudah, tidak peduli bagaimana. Saya cukup senang perintah pengusiran dicabut. Lawan menghabiskan banyak pikiran, menjaring ikan. Tidak akan menarik jaring sebelum melihat ikan besar. Ibu Suri. Membuat Ibu Suri tidak senang lagi mengapa wajahnya begitu serius. Hal-hal di taman. Saya sudah tahu semuanya. Saat itu Permaisuri Qi selalu berada di sini. Susah untuk berbicara. Ketika Permaisuri Janda mengetahuinya sudah terlambat. Tidak sempat datang membantu. Pangeran ke-8 sebentar bingung. Melakukan kesalahan kecil, masalah sudah selesai dengan baik. Permaisuri Janda tidak perlu memikirkannya. Setelah Pangeran ke-8 lahir, ibunya meninggal. Dibesarkan di pangkuan Permaisuri Qi selama 3 tahun. Selalu dekat dengan Pangeran Kang. Pangeran ke-8. Dia hanya anak berusia 8 tahun. Mana mengerti tentang urusan negara. Apalagi menggunakan cara licik seperti ini. Untuk melawan Permaisuri Wali. Anak kecil yang belum mengerti. Sudah dimanfaatkan. Kasihan juga. Pangeran ke-8 memang tidak mengerti. Mudah dipengaruhi, kali ini Kaisar mengirimnya ke kuil untuk belajar dengan baik. Ini juga bentuk perlindungan. Baiklah. Tapi Pangeran Kang, Pangeran Kang memanfaatkan konflik antara Liu Song dan Wei, mengambil keuntungan dari situasi. Tapi Permaisuri Janda, tenang, saya sudah punya rencana. Selir MA, kamu harus baik-baik. Jaga kesehatanmu. Minum obat sesuai resep yang saya berikan. Minum tepat waktu. Dan masalah tadi, saya sudah tahu. ini tidak bisa ditunda-menunda, hanya akan merugikan kesehatanmu. Tidak ada manfaatnya. Saya sudah tahu. Jangan cerewet lagi. Dr. Wang, silakan. Saya pamit dulu. Saya sudah merawat selir MA selama lebih dari 10 tahun. Keadaannya saya sangat paham. Tubuhnya terlalu lemah, tidak cocok. Sudah, selir MA sudah punya keputusan. Tidak perlu khawatir. Jika ada desas-desus di luar, hati-hati dengan nyawamu. Tenang, saya tahu batasannya. Saya antar kamu keluar dulu. Permaisuri, yang kamu gambar ini alis gunung jauh. Tentu saja. Alis seperti gunung jauh yang dipenuhi kabut. Memang semuanya seperti ini. Jangan bohong padaku, ini jelas alis sapu. Kamu lihat apa yang kamu gambar. Jangan merusak aku, kamu apa kamu.
Kamu sama sekali tidak bisa Aku menggambar. akan memperbaikinya untukmu. Aku tidak perlu kamu perbaiki, pergi. Aku tidak mau kamu perbaiki. Kamu hanya tahu menyakiti Aku orang. belum selesai menggambar. Jangan main-main. Tidak apa-apa King Yue. Muka ini sudah merah sebelah mukaku. Terbentur. Tidak apa-apa King Yue, kamu tahu. Sekarang kamu adalah riasan Xiaoxia yang paling populer di Wei. Ya, bohong. Setelah ini tidak perlu beli blush on lagi. Kalau mau menggambar langsung cari tempat untuk terbentur. Sangat praktis menyakiti orang. King Yue, Hormat pada Yang Mulia. cukup bagus. Yang Mulia. Raja Wali yang sibuk. Kenapa hari ini ada waktu untuk datang? Permaisuri. Malam ini aku akan tidur di sini. Siapkan. Astaga. Apakah itu Yang Mulia? Yang Mulia belum kembali. Aku akan menyambutnya di pintu Tuan. Tidak perlu, Yang Mulia sudah kembali. Sudah kembali di perpustakaan. Kamu taruh makanan di kotak makan, aku akan mengantarnya untuknya. Dia sudah bekerja keras seharian, pasti lelah. Tuan. Yang Mulia, dia malam ini tidak akan datang. Apa maksudmu? Yang Mulia malam ini menginap di Dan Feng Shuan. Lepaskan, aku akan kembali mencari putri. Kembali ini adalah kesempatan baik untuk permaisuri dan Yang Mulia. Untuk berbaikan, jangan bodoh. Putri sama sekali tidak mau, mana ada yang tidak mau. Mereka adalah pasangan resmi, mana ada yang menikah sampai sekarang. Belum juga menyelesaikan pernikahan. Kalau ini tersebar, posisi putri akan terancam. Pergi. Selesaikan dengan cepat. Aku anggap saja seperti digigit anjing. Lihatlah dirimu yang seperti wanita suci. Kau pikir aku menginginkanmu? Benar-benar tertidur. Menghadap Tuan. Tertawa apa? Tuan, wajahmu. Minggir. Liu Chuyu. Tuan. Tuanku, sudah larut malam. Beristirahatlah lebih awal. Kamu boleh pergi, tuanku. Sekarang kondisi tubuhmu istimewa. Jangan sampai menyia-nyiakannya. Turun. Tuan. Sueyun.
Tuan, Tadi malam. Maaf, Tuan tidak perlu meminta maaf pada Sueyun. Kamu dan Putri Wali sebetulnya adalah pasangan yang sah. Menginap di pavilion Danfeng adalah hal yang wajar. Tidak perlu menjelaskan pada Sueyun. Sueyun, perkataanmu seperti ini. Sungguh menusuk hatiku, kamu tahu betul. Aku tidak punya perasaan apa-apa pada Putri Liu Song. Kalau bukan karena desas-desus luar. Kenapa aku harus tinggal di pavilion Danfeng? Sueyun mengerti. Tapi meski mengerti, tetap saja sulit menerima. Tenang, apa yang pernah ku katakan padamu. Aku ingat semua. Kamu percayalah padaku. Apapun yang Tuan katakan, Sueyun akan percaya. Kalau sudah percaya, jaga baik-baik dirimu. BI11. Aku ingin makan bersama Sueyun. Baik, hamba akan segera menyiapkan. Lihat, kamu sudah kurus, makanlah lebih banyak. Yang Mulia sudah larut sekali. Engkau harus pergi ke istana sekarang. Tapi, Tidak apa-apa, aku bisa menjaga diriku sendiri. BI11, jagalah baik-baik Nyonya MA. Pastikan dia makan dengan benar. Baik, Setelah aku selesai mengurus pekerjaan, aku akan datang menemuimu. Yang Mulia. Aku akan menunggumu. Baik. Tuan-tuan, apa yang ingin kau lakukan? B11. Aku tidak tahan lagi. Apa katamu? Dia adalah pangeran regen besar dari Wei kita. Satu-satunya yang tiada duanya. Untuk kepentingan yang lebih besar, dia pasti akan menikahi Putri Liu Song. Aku pikir aku bisa bertahan. Sampai sekarang aku sadar bahwa aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa melihatnya membawa orang lain ke dalam pelukannya? Bagaimana aku bisa melihatnya bersama orang lain? Tidak, aku tidak tahan. Tapi itu adalah kedudukan permaisuri pangeran regen. Bukankah itu seharusnya tempatku? Aku seharusnya menjadi istrinya yang sah. Tuan pernah berkata asalkan sabar menunggu. Tunggu. Sampai kapan aku harus menunggu? Apa yang kuinginkan? Bukankah seharusnya aku berusaha mendapatkannya sendiri? Bukankah begitu? Lalu, apa yang kau rencanakan? Kau akan segera tahu. Permaisuri, apakah tidurmu nyenyak semalam? Tentu saja sangat baik. Pergilah. Permaisuri, mengapa Yang Mulia pergi sebelum fajar? Permaisuri, kenapa terburu-buru? Tidak ada sopan santun sama sekali. Permaisuri marah. Hamba hanya khawatir Nyonya sampingan MA datang. Aku tidak tahu angin apa yang bertiup di pavilion Danfeng ini. Membawa 2 tamu langka secara berturut-turut. Nyonya sampingan, hari ini aku datang khusus untuk mengunjungi permaisuri. Benar? Sueyun sudah lama ingin datang meminta maaf. Cuma tidak tahu apakah putri masih marah karena kejadian kemarin, sehingga tidak berani datang. Untuk meminta maaf karena telah berbuat salah. Kedengarannya cukup sopan. Tapi di dinasti Song, selir adalah harta keluarga. Istri utama bisa menjualnya sesuka hati. Entah kenapa di Wei
masih menganggap Putri Song sebagai hiasan saja. Putri, maafkan saya dulu, Sueyun tidak tahu sopan santun. Banyak menyinggung, ke depannya pasti akan lebih berhati-hati dan bertindak sesuai aturan. Baiklah. Kejadian dulu akan saya lupakan. Silahkan bangun. Terima kasih, Putri. Sebetulnya kamu datang untuk apa? Sebenarnya hari ini saya datang untuk membawa beberapa benda berharga untuk Putri, untuk dimainkan. Sueyun tidak tahu apa yang disukai Putri, jadi memilih beberapa benda yang biasa saya sukai untuk diberikan kepada Putri. Semoga Putri tidak menolak. Tidak menolak. Putri. Nah, duduklah sebentar lagi. Sepertinya Putri kurang tidur tadi malam. Tapi warna lipstik Putri sangat indah dan menggoda. Benar-benar menutupi wajah lelahmu. Sangat cantik. Saya dengar Putri membawa banyak bedak dan lipstik cantik dari Song dan memberikannya ke banyak orang, termasuk Ibu Suri. Bagian untuk selir sudah disiapkan sejak lama. Hanya saja belum sempat untuk mengantarkannya sendiri. Kalau begitu, terima kasih. Pelayan? Warna lipstik ini sungguh cantik. Terima kasih, Putri. Tidak usah berterima kasih. Saya akan tidur dulu, silakan lanjutkan. Selir. Putri, saya sedang tidak enak badan. Bukan sengaja mengabaikan. Putri memang berwatak jujur. Bagaimana mungkin saya mempermasalahkannya begitu saja? Menghantarkan selir sampingan. Turunlah ya. Putri. Hari ini kamu seharusnya tidak bersikap seperti itu terhadap Ma Sueyun. Benarkah? Tapi Lan Ruo, kamu lupa kejadian tenggelam yang lalu. Hamba tidak lupa. Tapi kamu adalah nyonya rumah di istana. Hari ini dengan bersikap seperti itu terhadap Ma Sueyun, jika tersebar keluar, akan merusak reputasimu. Jadi kamu bilang aku demi reputasi harus berpura-pura murah hati. Aku juga seorang putri dari dinasti Song. Putri dari Raja Song jika selalu mengalah. Hati-hati. Akan membuat dinasti Song terlihat lemah. Ini adalah pernikahan antara Song dan Wei, bukan kehancuran keluargaku. Mengapa harus berpura-pura memelas? Hamba tahu Putri adalah bangsawan tinggi. Tapi kamu menikah dengan Pangeran Regen. Pria bisa memiliki banyak istri, wanita harus melayani satu suami. Dan harus murah hati. Kalau tidak dianggap cemburu, ini memang tidak adil. Jika aku harus murah hati dia menikahi selir, aku akan mengambil beberapa kekasih dan mereka akan memberi salam padanya setiap hari. Sangat bagus. Putri. Aku tidak memukulnya atau memarahinya. Tidak apa-apa. Putri. Ma Selir mengalami masalah, katanya dia diracuni. Yang Mulia. Sudah saatnya jangan pedulikan formalitas ini. Bagaimana kabar Sueyun? Kondisi Ma Selir sangat lemah. Setelah semua ini organ dalamnya rusak. Ki dan darahnya habis. Sangat sulit untuk mempertahankan kehamilan. Anaknya tidak bisa diselamatkan Pangeran Regent. Kamu juga harus memperhatikan Ma Selir.
Jika dia bersikeras tidak mau menggugurkan kandungan ini akan mengganggu kesehatannya. Semua ini karena hamba tidak menjaga dengan baik. Sueyun, Yang mulia, aku ingin punya anak. maaf Sueyun. Ini semua salahku, anaknya tidak bisa diselamatkan. Kita masih bisa punya anak lagi, nanti kamu jaga kesehatanmu baik-baik. Patuh minum obat. Tidak. Aku tidak mau menggugurkan kandungan. Ini anak kita berdua. Aku tahu semuanya. Sueyun, maafkan aku. Tabib Wang, suruh selir MA minum obat. Selir ini ramuan Oxknee. Agar janin mati tidak merusak tubuhmu. Minumlah ini. Pastikan semua darah kotor keluar. Yang mulia Permaisuri ingin menemui selir MA. Suruh dia pergi. Baik. Jika memang harus begitu, tolong Yang Mulia yang memberiku minum. Sueyun ingin kamu ingat. Bagaimana anak pertama kita hilang. Dan betapa menderitanya. Sueyun karenanya. Setiap kata yang diucapkan di ruangan ini hari ini, setiap kejadian yang terjadi, Sueyun ingin kamu ingat semuanya. Luka yang terukir di hati Sueyun. Selamanya. Jangan pernah lupakan. Berikan padaku. Permaisuri mohon berhenti. Aku ingin menemui MA Sueyun. Kalian berdua antar permaisuri kembali ke paviliun Danfeng. Permaisuri jangan menyulitkan kami. Sekarang ada banyak rumor di istana. Katakan MA Sueyun keguguran karena pergi dari pekaranganku. Aku tidak bisa menerima tuduhan ini begitu saja. Jadi sekarang, aku harus segera menemui Pangeran Regent dan MA Sueyun. Tapi sekarang benar-benar bukan waktu yang tepat. Apa yang terjadi di dalam? King Yue. Tuan, Lihat apa yang telah kamu lakukan. Coba katakan apa yang telah kulakukan. Lipstikmu mengandung terlalu banyak cinnabar. Permaisuri Selir hanya ingin berteman baik denganmu. Tidak pernah berniat merebut kasih sayang Yang Mulia. Tapi kau malah menggunakan lipstik untuk menyakiti orang. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku harus melihat sendiri. Tuanku terluka baik fisik maupun mental, mohon kasih sayang dari Putri Permaisuri. Jangan membuat masalah lagi. Aku tidak akan menyakitinya. Bisakah aku hanya bertanya beberapa hal? Tidak. Hamba tidak akan membiarkanmu menyakiti tuanku lagi. King Yu. Putri Permaisuri Selir MA terlalu terkejut. Tidak bisa menerima rangsangan lagi. Membuktikan diriku tidak bersalah, apakah itu tidak bisa? Tuanku, aku sangat kesakitan. Aku sangat takut, tuanku. Jangan takut, tidak akan ada yang menyakitimu lagi.
Ma Sueyun lipstick itu dari Dan Feng Shuan milikku. Tapi kau yang memintanya dariku. Sekarang ada masalah kau malah menghindar. Takut berhadapan denganku dan ketahuan masalahmu ya? Tuanku, aku sangat takut. Sueyun, aku akan membalas dendam untukmu. Kau ingin berhadapan, baiklah. Ikutlah denganku ke istana. Mari kita berhadapan di hadapan kaisar. Tuanku, jangan pergi. Aku akan segera kembali.